Kamu tahu gak? Ternyata di tanah kita itu, khususnya di Sumatera Selatan, ada salah satu tokoh ulama besar yang dia ini sangat berpengaruh dalam penyembahan Islam. Ya, siapa? Dia itu Syekh Abdul Somad Al-Falibani. Kayaknya aku pernah baca deh tentang biografi sama pendidikan beliau, cuman kayak nggak seluruhnya gitu. Memang gimana tuh? Kalau misalkan tentang biografinya, dia tuh terkenal atau masyhur dengan dua nama. Pertama dia dari Wikipedia, Terus, dia dari Melayu, nah, yang ketiga itu dari Arab. nah siapa aja tuh namanya tuh? Komplainnya, dia tuh dikenal dengan Abdul Somad Al-Falibani Al-Jawi Al-Falibani. Dan kalau misalkan di Melayu, itu dikenal dengan Abdul Somad bin Muhammad Al-Jawi Al-Falibani. Dan Melayu itu ya kita sendiri Indonesia. Dan kalau kita kan di tanah Arab, di sana dia dikenal dengan Syekh Abdul Somad Al-Jawi Al-Rahman Al-Jawi Al-Falibani. Berarti beliau ini punya tangga dong ya? Iya, tenang karena kita di Indonesia, kita kenalnya dengan Syekh Abdul Somad Al-Falibani karena beliau lahir di Bali di tanah Sumatera Selatan. Iya. Dan kamu tuh nggak sih, beliau tuh lahir di kota Palembang, tepatnya di kota Palembang. di Sumatera Selatan. Jadi beliau itu lahir pada tahun 1704 Masehi dan beliau meninggal pada 15 Januari tahun 1976 Masehi. Jadi ketika dari saudara itu beliau masih ada loh. Masih ada? Masih. Ngomong soal biografinya, aku juga pernah mempelajari tentang pendidikannya. Jadi beliau itu pertama kali mengenyam pendidikan itu bersama ayahnya di kota Kendal. Jadi karena beliau bersama saudara-saudaranya itu emang kayak diprakteknya ke semuanya. Jadi beliau ya si Abdul Somad Al-Falibani itu beliau dikirim ke Mekah untuk Belajar. belajar di kota-kota di kota Madinah. Jadi emang dulu itu juga dilakukan aja. Tapi kalau ngomong soal pendidikan, kamu tahu gak sih pemikiran beliau yang paling masyhur? Nah, soal pemikiran, beliau ini adalah satu kitab di mana kitab ini menjadi rujukan utama para ulama tasawuf. Kita apa itu? Nah, kitab ini saya salikin. Isinya tentang apa? Nah, saya salikin ini isinya membahas tentang matematik awal. Matematik ini tentang spiritual dan apalagi keadaan spiritual di mana yang dua ini harus dilalui pakai syarat saling untuk mencapai kedekatan dengan Allah. Oh, tapi ada lagi nggak sih selain itu? Oh ada, beliau ini menekankan sekali niat pendidikan dalam Islam. Nah, karena pada masa beliau ini pendidikannya hanya dipakai untuk standar orang itu bisa jadi pekerjaan. Oh, tapi selain itu ada lagi nggak sih? Nah ada, beliau ini sangat menekankan yang namanya pendidikan di tanah Islam. Jadi karena pendidikan ini adalah kunci untuk mencetak generasi Islam yang berilmu. Benar banget sih. Makanya beliau ini sangat menekankan yang pendidikan. Nah ada lagi, beliau ini mengenai jihad. Jihad ini beliau mengartikan tidak hanya sebagai perang saja. Begitu. Tapi bukan jadi terkenal dengan perang kayak gitu gak sih? Nah itu yang ditekankan oleh Syekh Al-Falibani, bahwasanya dia ini bukan perang. Zaman sekarang ini dijihadkan banyak seperti pendidikan, belajar, dengan hawa nafsu dan sebagainya. Jadi Syekh Al-Falibani ini tekankan tidak mengkerucutkan jihad ini sebagai berperang saja, tetapi banyak hal lain yang dimana mengharuskan kita ini Berjihad. berjihad dalam pendidikan, dalam agama, dalam melawan hawa nafsu dan lain sebagainya. Jadi kita kuliahnya berarti lagi jihad kan? Iya, termasuk misalnya. Dan ada lagi bahas yang saya tahu, beliau ini Syekh Abdul Somad Al-Falibani ini sangat menekankan yang namanya persatuan Islam. Maksudnya gimana? Ya kalau seperti di zaman sekarang ini banyak orang yang mengklaim dirinya atau golongan ini sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan yang dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah ini menurut beliau adalah Ahlus Sunnah
berjamaah al-sunnah yang memang dia tuh berjamaah. Jadi tidak dengan pas saya golongan ini, saya golongan ini, yang dimana hal itu akan menyebabkan perpecahan. Tapi kalau kayak gitu ada yang berubah sih ya. Yang memang Malah di zaman sekarang makin banyak orang-orang yang mengaku dengan aliran ini gitu. ini ya justru yang memang dia beliau menekankan ini itu memang al-sunnah berjamaah. Jadi umat Islam ini berjamaah bersatu, tidak saling mengkafirkan. Nah, itu seperti itu pikiran. Menarik banget ya pemikiran dari Syekh Sumatera Al-Albani ini, apalagi beliau itu ulama dari negara kita, negara Indonesia yang emang namanya udah wajib, tapi ya kita sebagai generasi kadang tidak mengetahui hal itu. Padahal kalau kita tahu tentang beliau, mungkin pemikiran yang beliau punya itu bakal kita amali dengan hal-hal yang baik. Kayak gitu sih.